eleksyon. Katidik po sino po para sa eleksyon. Boto po natin sa darating na eleksyon. Ano? Hindi papasok. Ano? Teka, anong oras na ba? Eh, picture kang papa mo. Sigurado bang walang narinig nakikita? Sino ka inuman mo? Ah? Sumarticle, share mo. Bukas magsisimula na ako. Tsupain yan eh. Sige na, isa lang. Hai, kenalin nama gue Prima. Pada video pertama kali ini gue bakal nyeritain film Your Mother's Son. Rilis pada 11 September 2023 dengan genre drama. Film Filipina ini menceritakan tentang kehidupan seorang ibu yang bekerja keras dan anaknya yang pemalas. Hubungan mereka diuji ketika ibunya mengundang salah satu muridnya ke dalam rumah mereka. Anaknya itu malah mengerjai ibunya. Dan yang lebih kampretnya lagi, mereka bercocok tanam. Penasaran dengan kisahnya? Check it cerot mak cerot langsung bro. Cerita dimulai di sebuah kampung di negara Filipina. Tinggallah seorang pemuda bersama wanita yang ternyata adalah ibunya. Mereka ini bukan orang asli kampung tersebut. Mereka pendatang. Ibunya bernama Sarah, sementara pemuda itu bernama Eman. Dan wanita muda ini bernama Emi. Emi bertetanggaan dengan mereka. Bahkan tidak jarang Emi membantu Sarah berbelanja dan masak. Sarah bekerja menjadi seorang guru online. Sementara Eman tidak bekerja dan jadi pengangguran. Dia selalu bangun siang. Jadi kerjaannya hanya bangun tidur, makan, dan ngecrot. Padahal ibunya ini pekerja keras. Selain menjadi guru online, dia juga jualan makanan. Eman tidak bisa membantu ibunya. Bahkan untuk naik motor saja dia tidak bisa. Saking gak ada kerjaan, Eman terkadang main ke rumah Emi, yang tinggal bersama neneknya yang sudah sakit parah. Lalu yang terjadi, mereka pun bercocok tanam setiap hari. Kinikita nyo? Dalawa lang naman kayo. Tatay ko, tangay na nga walang kwenta nga. Huwag natin pag-usapan. Eh, picture kang papa mo. Kunin mo na. Arting ito. Sinabi mo yun. sinabi? Kailan ko sinabi? Ay, sinabi mo yun. Basta. Kailan ko sinabi? Oh, parang jeep lang. Suatu sore ketika Eman pulang, dia mencari-cari ibunya. Begitu dia melihat ibunya di kamar, bukannya memberi salam. Dia malah mengajak ibunya untuk bercocok tanam. Buset. Sarap maliko. Sino ka inuman mo? Hingga suatu hari Eman melihat ibunya membawa seorang pemuda bernama Oliver. Katanya dia ini muridnya yang lagi diusir sama orang tuanya. Jadi Sarah mengajaknya ke rumah dan tinggal sementara dengan mereka. Tentu saja Eman tidak mau. Bahkan dia mempertanyakan, kenapa Sarah yang harus bertanggung jawab menampung Oliver. Mau tidak mau Eman menerima Oliver di sana. Pag lumipat tayo ng ibang lugar, Hindi na ako pinagkakatiwalaan ng mama ko. kung hindi sa ospital, malamang sa... Hindi. Ano magagawa ba ako? O, dito muna kayo matulog na dalawa ha. Tapi perlahan-lahan semenjak ada Oliver, Sarah lebih perhatian kepada Oliver. Karena Oliver setidaknya bisa menghibur Sarah dengan memainkan gitar. Daripada Eman yang bisanya cuma ngajakin ibunya bercocok tanam saja. So ka na? Pinagsusugal, pinagbababae. Sayangnya Oliver di sana bukan menjadi pemuda yang baik. Dia malah diajak Eman dan Emi untuk bercocok tanam bertiga. Karena hal itu Eman pulang duluan dan mengadu pada ibunya kalau Emi mengajak Oliver berbuat buruk. Sore itu Sarah mendatangi Emi dan memberikan tawaran padanya. Tapi tidak hanya Emi, Eman juga kena marah oleh sang ibu. Dia merasa ini juga gara-gara Eman yang tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada Oliver. Apalagi dia lebih tua darinya. Kumaman ka sa akin. Nagsalita ang diadik? Nangangawi ka. Takin ng bunganga mo. Berapa bulan berada di sana ternyata membuat Oliver menjadi pemalas. Sama halnya dengan Eman. Oliver kini juga bangunnya siang dan tidak bisa membantu Sarah berjualan. Kehadiran Eman dan Sarah di kampung itu ternyata membuat salah satu orang bertanya-tanya, di mana ayahnya Eman dan kenapa tidak pernah kelihatan. Eman mengatakan kalau ayahnya meninggalkan mereka pergi ke Arab. Dia juga tidak pernah pulang.
Orang itu mengatakan bahwa Eman beruntung punya mamah yang masih gurih. Tapi Eman tidak ingin berlama-lama di sana. Dia kembali ke rumah dan melihat Oliver sedang memijit Sarah yang pegal-pegal di badannya. Di sini Eman merasa kalau dirinya mulai tersingkir, sehingga malam itu ada suatu pernyataan yang dibuka oleh Eman. Jadi ternyata mereka ini bukanlah seorang anak dan ibu, melainkan suami dan istri. Jadi Sarah adalah seorang guru di salah satu sekolah, sementara Eman adalah muridnya. Mereka saling jatuh cinta dan menikah secara diam-diam, sehingga Eman tidak terima Sarah mengajak Oliver masuk ke kehidupan mereka. Sarah berusaha merahasiakan itu kepada semua orang termasuk Oliver. Saat itu Eman curiga, apa jangan-jangan Sarah ingin menambah pasangan lagi. Tapi suatu hari Eman yang sudah tak tahan, akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada Oliver. Eman yang mulai gila mencoba menghabisi mereka menggunakan pisau. Namun dia ditenangkan oleh Sarah. Ganda pa naman. Ayan. Alam mo, saan kami nagkakilala? Mag-asawa kami. Teka lang. Oy. Madalas? Dahil nakilala mo yung putang inang yan! Asawa kami nagmamahala. Tangina ka! Tumigil ka na! Sobra na! Huwag yung mga yan! Hindi ko kaya na wala ka. Hindi naman pwede yun, di ba? Sarah mengatakan kalau dia mencintai mereka berdua. Dan yang lebih kampretnya lagi, mereka bercocok tanam bertiga. Sarah menyuruh Eman untuk menganggap Oliver sebagai adiknya. Tapi Eman tidak bisa. Dia juga tidak mau Sarah membagi kasih sayangnya kepada orang lain. Sehingga Eman nekat menghabisi Sarah ketika sedang menjemur pakaian. Sabihin niyo magkapatid kayo sa labas. Mag-uumpisa ulit tayo sa ibang lugar. Hintayin niyo to. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Kayo. Ano ngayon? Alis na tayo. Ternyata sebelumnya Eman juga sudah menghabisi Oliver yang ada di dalam rumah. Eman pun memutuskan untuk pergi dari kampung itu. Namun di tengah jalan dia ketemu sama Amy. Amy bilang gara-gara ibunya Eman, Amy dicap sebagai wanita gampangan. Amy juga bertanya di mana ibunya. Amy mengatakan kalau ibunya sedang tidur. Saat Amy datang ke rumahnya, dia melihat Sarah dan Oliver sudah tergeletak tak bernyawa. Sementara Eman pergi jauh dari kampung itu. Tamat.